Pada saat di atas motor, Zahra ini bertanya kepada Dedi, "Mau bicara di mana? Aku tidak bisa lama-lama. Orang tuaku pasti nunggu di rumah." Lalu Dedi ini menjawab, "Oke, sebentar kok," kata Dedi. Nah, tiba-tiba sobat, Dedi ini melajukan motornya ke arah sebuah tempat yang sangat sepi sekali dan dia membawa motor itu ke sebuah kebun singkong. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal kembali membahas kejadian-kejadian menarik yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Tangerang, Banten. Sebenarnya kejadian ini sudah dari tahun 2021 kemarin dan menimpa seorang perempuan yang bekerja sebagai asisten dokter di salah satu klinik umum Tangerang. Perempuan ini tewas di tangan mantan pacarnya sendiri dan gilanya adalah pelaku melakukan eksekusi sadis itu karena terinspirasi dari pemberitaan dan film di televisi, di mana kondisi ini menunjukkan sebuah teori kejahatan yang disebut dengan crime imitation model. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Mari kita bahas lengkapnya di Kata Pena. Polisi menangkap 2 pelaku pembakar wanita muda di Cisauk, Tangerang, Banten. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati cintanya ditolak. Sebanyak 25 adegan rekonstruksi diperagakan pelaku berinisial UT saat menghabisi nyawa korban di perkebunan desa Suradita, Cisauk, Tangerang, Banten. Oke, seperti biasa ya sobat, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini sobat, di sebuah desa yang bernama Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Provinsi Banten, ada seorang perempuan yang bernama Siti Zahra yang berusia 19 tahun. Dia biasa dipanggil Zahra. Zahra ini merupakan anak dari pasangan Abdul Aziz dan seorang wanita yang tidak diungkapkan identitasnya. Dia juga memiliki 2 orang adik yang identitasnya juga tidak disebutkan, namun memiliki hubungan yang lumayan dekat dengan Zahra. Pada tahun 2019, Zahra baru saja tamat SMA. Setelah lulus, dia bekerja di salah satu klinik umum yang lokasinya berada tidak jauh dari tempat dia tinggal, kurang lebih sekitar 300 meter dari rumahnya. Dan biasanya juga dia berangkat kerja jalan kaki. Pimpinan di tempat dia bekerja itu bernama Dr. Heni, dan menurut Dr. Heni, Zahra ini adalah sosok anak perempuan yang sangat pekerja keras dan sayang keluarga. Di tempat kerja, Zahra ini anaknya sangat pekaan dan tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Jadi bisa dikatakan dia sangat disenangi oleh atasannya. Zahra tidak cuma menyenangkan bagi teman-teman sepekerjaannya, tetapi juga dia ini disenangi oleh para pasien. Dia adalah sosok yang sangat ramah. Bahkan dia ini sampai rela larut malam jika ada pasien yang datang secara mendadak. Dan setiap pasien yang berkunjung ke klinik tempat Zahra bekerja, apabila dilayani oleh Zahra, pasti merasa sangat puas. Lalu selain itu sobat, Zahra ini selalu mengayomi keluarganya. Pendapatannya saat bekerja sebagai asisten dosen, dia gunakan separuhnya untuk keperluan rumah tangga. Zahra ini memang sangat mengerti keadaan, apalagi dia tahu orang tuanya hanya bekerja sebagai buruh biasa, yang mana pendapatannya tidak seberapa. Namun sebenarnya sobat, sebelumnya keadaan ekonomi keluarga Zahra ini cukup stabil. Namun sayangnya, ada pemecatan secara serentak yang dilakukan oleh perusahaan tempat ayahnya bekerja, sehingga di saat itu ekonomi keluarganya langsung ambruk. Untunglah Zahra ini mau membantu keluarganya untuk menjadi tulang punggung bagi keluarga. Ya, hitung-hitung di saat itu dia berpikir sebelum dia menikah, ada baiknya dia mengabdi untuk kedua orang tuanya terlebih dahulu. Zahra dan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang cukup sederhana, tapi nyaman. Keluarga Zahra bisa dikatakan adalah keluarga yang harmonis. Mereka akur satu sama lain. Selama bekerja di klinik umum, Zahra ini sangat tertarik dengan dunia medis. Dia sangat antusias saat mempelajari hal-hal baru seputar dunia kesehatan. Dan di saat itu, Zahra sempat berpikir ingin melanjutkan pendidikannya untuk memiliki jenjang karir yang lebih baik agar dia bisa menjadi wanita yang berpendidikan dengan karir yang bagus. Maka dari itu, Zahra ini meminta izin kepada ayahnya untuk mendaftarkan diri menjadi seorang mahasiswa. Namun, di dalam cerita ini tidak ada sumber yang menjelaskan jurusan apa yang diambil oleh Zahra ketika dia menjadi mahasiswa. Tapi yang jelas, dia kuliah di universitas terbuka yang ada di Tangerang. Singkat cerita, Zahra yang masih terbilang muda memiliki seorang pacar
namanya Dedi Setiawan. Usia pacarnya itu juga masih terbilang muda, 1 tahun lebih tua dari Zahra, yaitu 20 tahunan. Mereka berdua sama-sama masih meniti karir. Dedi Setiawan tinggal tidak jauh dari tempat Zahra tinggal, yaitu Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Banten. Dedi Setiawan ini bekerja sebagai perias salon kecantikan yang merupakan usahanya sendiri. Dia memiliki seorang asisten yang sangat kemayu bernama Sutisna yang usianya sudah 42 tahun. Memang nih sobat, pekerjaannya ini sangat tidak biasa seperti pria pada umumnya. Namun itulah memang passion yang dimiliki oleh si Dedi Setiawan sebagai seorang perias di salon. Dan ternyata pacarnya Zahra menerima pekerjaan yang dijalankan oleh Dedi Setiawan tanpa adanya rasa beban apapun. Lagian menurut Zahra, pekerjaan yang dijalankan oleh pacarnya ini pekerjaan yang halal. Jadi akhirnya dia tidak masalah. Hubungan Zahra dan Dedi itu bisa dikatakan ya baik-baik aja, layaknya pasangan lain yang sedang pacaran. Bahkan hubungan mereka berlangsung cukup lama, yaitu 2 tahunan. Dan Zahra menyadari pacarnya yang bernama Dedi Setiawan ini memang terlihat sedikit kemayu, tetapi Dedi Setiawan dianggap oleh Zahra memiliki tekad yang sangat besar untuk menikahi Zahra. Bahkan Dedi juga dikatakan itu mulai menabung sedikit demi sedikit untuk melamar Zahra. Lalu Dedi yang semakin serius ingin meminang Zahra merasa tabungannya sudah cukup untuk melaksanakan ibadah pernikahan tersebut. Tiba-tiba Dedi ini bertemu dengan Zahra dan mengatakan, "Sayang, ini kan kita sudah pacaran kurang lebih 2 tahun dan sudah mengenal satu sama lain. Aku sayang sama kamu, kamu juga sebaliknya. Sekarang gak ada lagi hal yang perlu kita tunggu. Aku sudah mempersiapkan sejumlah uang yang sudah aku tabung sejak lama dan aku ingin melamar kamu dan menikah dengan kamu," kata Dedi. Kemudian sobat, Zahra yang mendengar keseriusan pacarnya ini bilang, "Oke, tapi aku mau sambil kerja dan kuliah ya. Apa kamu gak masalah? Kalau memang sekiranya kamu tidak masalah, aku mau dinikahi. Tetapi kamu datangi orang tuaku," kata Zahra. Di saat itu Dedi tidak keberatan dengan syarat yang diberikan oleh Zahra. Dia mengiyakan dan mengatakan, "Oke, aku setuju. Setelah aku mempersiapkan diri, aku akan datang menemui orang tua kamu." Setelah obrolan itu, mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing. Dan singkat cerita, tibalah waktunya Dedi ini bermaksud untuk menemui orang tuanya Zahra. Dia di saat itu merasa sudah sangat siap. Pada hari itu, dia berpenampilan dengan sangat rapih untuk menemui kedua orang tuanya Zahra. Pada saat dia datang, dia disambut cukup hangat oleh kedua orang tua Zahra seperti biasanya. Namun sobat, saat itu orang tuanya tidak mengetahui kalau kedatangan Dedi ini adalah untuk melamar anak mereka, Zahra. Entah mengapa Zahra tidak memberitahu kedua orang tuanya soal lamaran Dedi kepada dia. Jadi di saat Dedi datang, tiba-tiba orang tua Zahra itu merasa kaget. Ayah Zahra yang bernama Abdul Aziz menanyakan, "Tumben kesini gak kerja? Ada apa? Katanya kamu mau ketemu saya," kata Abdul Aziz. Kemudian sobat, si Dedi ini tanpa basa-basi langsung menceritakan maksud dan tujuannya kenapa dia datang ke sana. Dia bilang kurang lebih kayak gini, "Ini Pak, kedatangan aku ke sini untuk mengajak anak bapak, yaitu Zahra, untuk serius. Saya sangat menyayangi Zahra dan begitupun Zahra sangat menyayangi saya. Bahkan kita sudah berhubungan selama 2 tahun. Kita sudah mengenal satu sama lain dan saling menerima. Jadi saya bermaksud untuk mengajak Zahra ke jenjang yang lebih serius dari sekedar pacaran. Saya sudah memikirkannya dan hari ini saya ingin melamar Zahra." Lalu kemudian sobat, ayah Zahra yaitu Pak Abdul Aziz yang mendengar hal itu merasa bingung. Di dalam hati dia bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba banget? Lalu pada saat itu, memang nih sobat, orang tuanya Zahra itu tidak masalah kalau anaknya pacaran dengan Dedi. Namun untuk mengarah kepada hubungan yang serius, rasanya belum saatnya. Mereka belum rela jika anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga itu harus menikah cepat. Apalagi laki-laki yang akan menikahinya itu bisa dikatakan belum mapan. Lalu kemudian sobat, Dedi yang menunggu jawaban ayahnya Zahra bilang lagi, "Bagaimana Pak? Apakah Bapak menyetujui hubungan saya dengan Zahra?" Lalu kemudian Pak Abdul Aziz yang tiba-tiba dengan tegas mengatakan dia tidak setuju dengan lamaran ini, alias dia menolak dengan kalimat, "Aduh, gimana ya cara saya ngomongnya? Pertama nih, kamu kan masih 20 tahun, anak saya juga usianya masih muda, masih 19 tahun, dan mimpinya masih panjang. Rasanya kalau menikah dekat-dekat ini terlalu terburu-buru. Lagian kan, kamu tahu sendiri, kalau anak saya itu menanggung biaya rumah tangga di rumah ini. Saya sudah tua dan susah cari kerja, masih ada 2 adiknya yang harus dia biayai.
kata Abdul Aziz. Lalu Dedi berusaha untuk meyakinkan Pak Abdul Aziz, ayahnya Zahra, dengan mengatakan, untuk soal itu aku usahakan supaya Zahra tidak melepas tanggung jawabnya pada keluarga, Pak. Aku akan membantu juga bahkan. Kemudian ayahnya ini tetap tidak mau kalah dan bilang lagi, oke, kamu kan mengatakannya sekarang. Biasanya orang kalau sudah dapat apa yang dia mau akan berubah, kata Pak Abdul Aziz meragukan Dedi. Kemudian dari apa yang dikatakan oleh ayahnya Zahra ini, Dedi bilang lagi, kalau misalkan Bapak ragu dan takut saya tidak bertanggung jawab, kita buat saja surat perjanjian hitam di atas putih biar jadi jaminan untuk Bapak. Lalu kemudian ayahnya ini mengatakan, oke, untuk itu mungkin saya sedikit setuju. Namun Dedi, sejujurnya saya kurang suka sama pekerjaan dan gaya kamu ini. Laki-laki sebagai pekerja salon kecantikan yang kerjaannya dandanin orang, itu menurut saya kurang aja. Saya bukannya bermaksud merendahkan kamu, tapi ini ya agak kurang etis aja dilihatnya. Kayak bencong, najis saya. Maaf saja nih ya, saya dan orang-orang lihatnya kamu itu sudah punya citra yang sangat jelek sekali. Kalau kamu mau tahu, selama pacaran saya malas dengar cibiran orang-orang yang bilang, kok mau anak saya berhubungan sama orang yang bukan laki-laki seutuhnya. Saya malu, citramu sudah jelek sekali. Aduh, jadi maaf ya. Saya tidak mau memberikan restu untuk kalian berdua. Ucapan dari ayah Zahra ini benar-benar membuat sakit hati Dedi. Karena di saat itu niat Dedi ini sangat baik. Dia ingin melamar, melaksanakan ibadah yaitu menikahi anak Pak Abdul Aziz, tapi yang dia dapatkan justru direndahkan. Di saat itu Dedi merasa sangat sedih. Dia kecewa dengan jawaban itu. Dia belum muncul rasa marah atau rasa dendam di dalam hatinya, dan dia ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi belum sempat Dedi ini menjawab apa yang diucapkan oleh Pak Abdul Aziz, tiba-tiba Pak Abdul Aziz ini nyerobot lagi dan mengatakan kalimat, kamu lebih baik jauhi anak saya. Mari kita buat perjanjian aja supaya kamu jauhi anak saya. Akhirnya, di ucapan kedua tersebut, disitulah Dedi ini merasa sangat sakit hati kepada orang tuanya Zahra. Tidak ada yang pernah mengatakan hal sehina itu dan sesakit itu kepada Dedi. Dan dia juga merasa sangat sakit hati karena diminta untuk menjauhi Zahra, wanita yang sangat dia cintai selama 2 tahun belakangan. Harga dirinya merasa sangat diinjak-injak, dan saking sakit hatinya, dia pun berdiri dan beranjak untuk pulang. Namun sebelum dia pulang, dia hanya mengatakan, jangan salahkan saya jika suatu saat terjadi apa-apa pada Zahra, ucap Dedi. Entah apa yang dimaksud oleh Dedi, namun di saat itu orang tua Zahra tidak menghiraukan hal itu. Dan sejak saat itu, cinta tulus yang dia miliki pada Zahra berubah menjadi kebencian. Ya wajar aja, namanya direndahkan, siapa yang tidak marah? Apalagi di saat itu ternyata Zahra ada di rumah. Zahra sama sekali tidak membela Dedi pacarnya dan tidak bicara apa-apa kepada orang tuanya. Padahal harusnya bisa saja Zahra ini berusaha untuk menenangkan orang tuanya dan membantu Dedi untuk lebih sabar menghadapi orang tuanya. Dan di saat itu Dedi benar-benar kecewa kepada Zahra. Setelah kejadian itu, pulanglah Dedi ini ke tempat dia bekerja, yaitu salon kecantikannya. Pada saat itu, dengan penuh rasa emosi, dia sampai menangis dan mengucapkan semua dendamnya di dalam hati. Di dalam hatinya, dia berbicara, kok bisa dia mengatakan hal sekejam itu kepada saya? Padahal hidupnya saja tidak lebih baik dari saya yang bekerja sebagai perias. Dia hanya seorang pengangguran. Sembari menangis, dia masih mengingat hal itu dan semacam tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan hal itu kepada dia. Dan pada saat itu, ada seorang asisten di salonnya yang bernama Sutisna yang melihat bosnya, Dedi, menangis, kemudian menghampiri Dedi dan bertanya, kenapa? Ada apa? Tanyanya dia, yang di saat itu tidak kuasa menahan emosi, mengatakan apa yang telah dialami sambil menangis terseduh-seduh. Pada saat mendengar cerita itu, Sutisna sangat geram. Dia tidak terima dan ikut kesal karena perlakuan keluarga Zahra kepada Dedi. Namun di saat itu, dia tidak bisa mengomentari apapun. Dia hanya fokus menenangkan Dedi terlebih dahulu, yang dia sudah anggap seperti adiknya sendiri. Kemudian setelah Dedi tenang, barulah Sutisna ini mengatakan kalimat, sudah, aku mengerti kalau ini begitu berat buatmu. Gak apa-apa, kamu nikmati aja sakitnya. Setelah itu, lakukan apapun yang kamu rasa bisa mengobati rasa sakit hatimu. Aku akan selalu berada di sampingmu dan membantumu, kata Sutisna. Kemudian Dedi ini terhenti dari tangisnya dan menanggapi ucapan Sutisna. Dia bilang, sekalipun itu hal jahat, apakah kamu bakal ngebantu aku, menemani aku melakukan hal jahat tersebut, kata Dedi. Kemudian Sutisna yang sudah menganggap Dedi sebagai saudaranya mengatakan, iya, kita lakukan sama-sama, akan membantumu. Pikirkan saja dulu apa yang ingin kau lakukan. Setelah percakapan tersebut, mereka pun
kembali ke kegiatan mereka, yaitu bekerja di salon. Lalu setelah beberapa hari, si Dedi tiba-tiba memiliki sebuah ide jahat di mana dia kepikiran untuk mengeksekusi Zahra. Ada hal yang membingungkan di sini. Kenapa Zahra yang harus menjadi sasaran? Padahal katanya Dedi sangat mencintai Zahra. Yang berbuat salah adalah ayahnya. Tetapi seolah Dedi ini ingin membuat sang ayah juga sakit hati dengan cara mengeksekusi Zahra, orang yang paling disayang oleh ayahnya dan juga menjadi tulang punggung keluarganya. Dedi saat itu berpikir kalau dia tidak bisa memiliki Zahra seutuhnya, maka tidak ada seorang pun yang boleh memiliki Zahra. Dan setelah memiliki niat jahat tersebut, niat itu dia ceritakan kepada Sutisna. Dan di saat itu Sutisna yang sedari awal memang sudah berjanji akan membantu Dedi, langsung mengiyakan ajakan Dedi. Sutisna ini bahkan memberikan Dedi ide yang lain. Dia bilang, kamu coba deh nonton film-film barat tentang eksekusi. Cari gimana caranya orang-orang ngeeksekusi tanpa ketahuan. Pasti ada. Kita coba ambil referensi dari situ aja, ucap Sutisna. Lalu kemudian sobat, Dedi menuruti saran Sutisna. Pada tanggal 5 Juli tahun 2021, dia mencoba untuk menonton sebuah film eksekusi. Dari film tersebut, dia kepikiran untuk mendapatkan sebuah ide gila yang menurutnya hal ini bisa jadi metode eksekusi paling aman dan sulit teridentifikasi. Rencananya itu adalah untuk mengeksekusi Zahra dengan cara membakar Zahra ini hidup-hidup. Dia mengatakan, kita bakar aja. Dari yang sudah aku pelajari, identifikasi jenazah yang dibakar akan sulit sekali. Kita main rapih aja agar tidak cepat ketahuan. Oke, kita siapkan dulu apa yang dibutuhkan. Jangan gegabah, cari lahan kosong dulu dan pikirkan bagaimana cara kita bisa memancing Zahra untuk menemui kita, ucap Sutisna setelahnya. Kemudian sobat, di tanggal 8 Juli tahun 2021, di pagi menjelang siang, tidak seperti biasanya, di sisi lain, Zahra menyampaikan wejangan kepada adik-adiknya sebelum pergi bekerja. Dia mengucapkan kalimat yang semacam menjadi pertanda. Dia bilang kayak gini, kalian berdua jaga diri baik-baik, jangan nakal, jangan nyusahin ayah ibu, belajar yang bener, banggain mereka, jangan ngerepotin. Kalau bisa ngelakuin sendiri, apa-apa ya lakuin aja, kakak sayang kalian, ucapnya. Adik-adiknya di saat itu memang merasa heran kenapa kakaknya mengucapkan hal seperti itu, layaknya kalimat perpisahan. Dan pada hari itu juga, Zahra ini dengan tumben mengajak adiknya untuk bermain TikTok. Dan entah mengapa, namun hal itu tidak biasa dilakukan oleh Zahra. Dan dia melakukan hal itu sebelum berangkat kerja. Lalu di hari yang sama nih sobat, Dedi menghubungi Zahra. Dan kala itu dia bilang pada Zahra kalau dia ingin bertemu dengan Zahra untuk membicarakan kelanjutan dari hubungan mereka. Saat itu Dedi meminta Zahra untuk membicarakan secara langsung agar tidak ada kesalahpahaman. Zahra yang juga merasa tidak enak akan ucapan ayahnya tempo hari, kemudian mengiyakan ajakan Dedi untuk bertemu. Di saat itu dia bilang, ya udah, Mas Dedi jemput aku aja malam ini sepulang kerja. Tibalah pada malam harinya. Dijemputlah Zahra oleh Dedi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Pada saat di atas motor, Zahra ini bertanya kepada Dedi, mau bicara di mana? Aku tidak bisa lama-lama. Orang tuaku pasti nunggu di rumah. Lalu Dedi ini menjawab, oke sebentar kok, kata Dedi. Nah tiba-tiba sobat, Dedi ini melajukan motornya ke arah sebuah tempat yang sangat sepi sekali. Dan dia membawa motor itu ke sebuah kebun singkong dengan tanah yang masih sangat lapang. Pada saat itu sebenarnya Zahra sudah merasa sangat ketakutan dan memastikan beberapa kali kalau dia mau diajak kemana. Namun di saat itu Dedi tidak menjawab dengan jelas sampai pada akhirnya mereka tiba di kebun singkong yang dimaksud. Sesampainya mereka di sana, bertanyalah si Zahra ini, mau ngapain sih ajak aku ke sini? Kan kita bisa bicara di tempat yang ramai, gak usah di sini, kata Zahra. Kemudian dari pertanyaan Zahra itu, Dedi ini kesal. Dia menjawab, banyak ngomong kamu, sambil memukul Zahra. Di saat itu terjadilah percekcokan antara mereka berdua. Mereka beradu argumen dan Dedi dengan sangat tega melakukan kekerasan pada Zahra. Pada saat itu Dedi sudah mulai main fisik. Dia melayangkan pukulan ke arah Zahra. Pada saat puncaknya, menurut Dedi, ucapan Zahra sudah sangat kelewatan. Dedi sangat kesal dan akhirnya mencoba untuk mencekik leher Zahra dengan sangat erat. Hingga akhirnya Zahra ini terjatuh terlentang tidak sadarkan diri. Dedi masih melanjutkan cekikan tangannya di leher Zahra. Sampai akhirnya dia memastikan Zahra tidak lagi bergerak dan tidak lagi sadar.
Di samping itu, Sutisna yang sudah menunggu sejak tadi bersembunyi di semak-semak dan tanpa berlama-lama dia langsung menghampiri Dedi dan membantu Dedi menyeret Zahra menggunakan kain berukuran 4 meter. Dan tak cukup sampai di situ, Sutisna pun turut menginjak leher dan dada Zahra lebih dari 5 kali. Hingga akhirnya Zahra pun meninggal dunia. Setelah memastikan Zahra ini meninggal dunia, mereka selanjutnya menaruh lembaran daun pisang kering, kayu, bambu sekitar 10 batang, dan 3 peti bekas buah, serta alat penyemprot pupuk, dan 1 batang kayu yang dipatah-patahkan di atas tubuh Zahra. Lalu kemudian mereka berdua menyiramkan minyak tanah pada tubuh Zahra. Setelah memastikan tubuh Zahra ini disiram dengan rata, kemudian Sutisna mulai menyalakan korek api dan membakar selembar kain, yang mana kain itu kemudian dia lemparkan ke tubuh Zahra yang sudah terkena minyak tadi. Api pun berkobar sangat besar, tubuh Zahra pun mulai terbakar. Setelah memastikan seluruh tubuh Zahra terbakar, kemudian Dedi dan Sutisna langsung pergi dari tempat tersebut. Lalu di sisi lain sobat, keluarga Zahra itu menunggu kepulangan Zahra. Mereka mulai cemas. Hampir tengah malam, Zahra ini belum juga pulang. Padahal 5 menit jalan kaki dari rumah udah sampai. Karena kliniknya kan masih satu lingkungan dengan rumahnya. Karena keluarganya ini mulai merasa cemas, kemudian pihak keluarga, yaitu ayahnya Zahra, pergi mendatangi klinik untuk menanyakan keberadaan anaknya. Pada saat ayahnya menanyakan keberadaan Zahra, pimpinan Zahra yaitu Dr. Henny mengatakan kalau Zahra sudah pulang sejak pukul 8 tadi. Dan di saat itu, ayahnya Zahra itu merasa sangat takut anaknya kenapa-napa karena Zahra tidak mengabari orang tuanya. Ayahnya, Pak Abdul Aziz, mulai menanyakan keberadaan Zahra pada teman-temannya. Namun tidak ada yang tahu keberadaan Zahra di mana. Malam itu menjadi malam paling meresahkan bagi keluarganya. Namun keluarganya terus saja berpikir positif. Mungkin saja nantinya Zahra akan pulang. Di saat itu ayahnya sebenarnya sudah kepikiran untuk melaporkan kehilangan Zahra. Namun seperti biasa, ketentuannya adalah harus menunggu 1 kali 24 jam. Dan ayahnya juga mengerti jika melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, belum tentu laporan tersebut langsung ditangani. Makanya ayahnya ini mencoba untuk menunggu aja. Sambil menunggu itu, dia membuat pesan kehilangan yang dia sebar melalui sosial media. Ternyata Zahra malam itu tidak kunjung pulang. Sampai keesokan harinya, ketika hari masih pagi, sekitar pukul 5:30 di hari Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021. Tiba-tiba ada seorang petani yang bernama Muslim baru saja sampai di kebun singkong miliknya. Sesampainya di kebun singkong, dia melihat ada bekas bakaran di lahannya. Awalnya dia ingin marah. Dia berpikir mungkin aja ada orang yang iseng mau maling atau melakukan sesuatu di lahan miliknya. Namun setelah itu dia mencoba untuk mendekati bekas bakaran tersebut. Alih-alih dia marah, dia justru gemetar melihat pemandangan yang ada di sana. Di saat itu dia melihat adanya tubuh manusia yang hangus terbakar. Pria berumur 58 tahun tersebut ketakutan dan segera lari pulang ke rumahnya sambil berteriak. Dia menemui sang istri yang bernama Dahyana. Dan di saat itu Muslim berteriak kepada istrinya Dahyana. Dan Dahyana ini merasa bingung dan bertanya, "Loh, kok pulang lagi? Kenapa pak? Ada yang ketinggalan?" Kemudian sobat, Muslim yang dalam keadaan gemetar mengatakan kepada Dahyana untuk jangan dulu pergi ke kebun singkong. Katanya ada mayat yang hangus terbakar di sana. Muslim ini panik dan ketakutan. Dan ketika menyampaikan hal itu kepada Dahyana, ditambah dengan dia yang hanya sendiri melihat temuan tersebut, dia merasa sangat-sangat ketakutan. Istrinya yang bernama Dahyana ini pun kemudian mengatakan, gimana kalau kita lapor ke Pak RT aja untuk kepastiannya. Lalu kemudian, tak lama, mereka berdua pun datang ke kediaman ketua RT. Pada saat ketua RT yang menerima laporan, kemudian mengajak beberapa warga untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Pada saat warga dan ketua RT datang ke sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan itu benar adanya. Penemuan mayat yang terbakar itu pun menggegerkan warga di desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Dan pada saat itu sobat, warga langsung melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Kemudian polisi yang mendapati laporan itu langsung menuju ke TKP.
Dan penemuan jasad tersebut mulai diamankan dan dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan prosesi autopsi. Di hari itu juga, pihak keluarga Zahra yang masih mencari-cari keberadaan Zahra mendengar penemuan mayat terbakar yang tidak jauh dari rumah mereka. Dari situ mereka mulai merasa curiga dan mulai gelisah. Firasat mereka sangat buruk. Kemudian mereka mencoba berpikir positif dan datang ke kantor polisi. Lalu mereka memberitahu pihak kepolisian kalau mereka memiliki seorang anak yang hilang, usianya 19 tahun. Mereka juga mengatakan mereka curiga dengan mayat yang ditemukan oleh warga tersebut. Mereka takut itu adalah anaknya. Lalu akhirnya pihak kepolisian pun menerima laporan itu dan melakukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Pada awalnya pihak kepolisian sedikit sulit mengidentifikasi jasad tersebut karena kondisi luka bakarnya yang sudah sangat parah dan jasad itu harus melalui pemeriksaan forensik. Setelah melakukan pemeriksaan forensik, dari sinilah akhirnya identitas dari korban tersebut ditemukan. Korban tersebut adalah Siti Zahra alias Zahra yang tengah dicari-cari oleh pihak keluarga. Pihak kepolisian langsung melaporkan hal ini kepada pihak keluarga. Pihak keluarga yang mendengar kabar tersebut langsung syok dan berteriak menangis sejadi-jadinya mengingat anak mereka Zahra yang dieksekusi dengan sangat kejam. Pihak kepolisian langsung menyelidiki siapa pelaku dari kasus ini dengan menanyai beberapa orang saksi. Pihak kepolisian juga menanyakan keluarga dan orang-orang sekitar. Sampai pada akhirnya ada salah satu bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian mengarah kepada Dedi, mantan pacar Zahra yang sempat mengancam ayahnya Zahra ketika ditolak lamarannya. Setelah mengantongi satu nama pelaku, kemudian pihak kepolisian mencoba untuk mendatangi kediaman Dedi Setiawan. Dedi Setiawan pun diamankan oleh pihak kepolisian dan diajukan beberapa pertanyaan. Di saat Dedi ini menjawab pertanyaan pihak kepolisian, gerak-geriknya cukup mencurigakan. Akhirnya pihak kepolisian mendesak Dedi untuk jujur. Lalu di tanggal 10 Juli tahun 2021, dia mengakui perbuatannya itu. Dia juga mengatakan kalau dia tidak melakukan hal ini sendirian. Dia mengatakan kalau dia melakukan eksekusi ini dengan asistennya, yaitu Sutisna. Dari pengakuan Dedi ini, kemudian pihak kepolisian meringkus Sutisna di kediamannya. Dan atas kejadian itu, keduanya pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Itu dia sobat, kisah penolakan cinta yang dialami oleh Dedi yang akhirnya menyebabkan Zahra dieksekusi oleh Dedi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Silakan tinggalkan komentar di bawah.